Halo semuanya, ketemu lagi bareng gue Jagat. Dan di video kali ini gue mau ngasih review nih buat film Virgo and the Sparklings yang lagi tayang di bioskop. Buat kalian yang belum nonton filmnya, bisa kalian nonton dulu filmnya. Kalau udah nonton filmnya, baru balik lagi ke video ini. Tanpa berlama-lama lagi, ayo kita saksikan reviewnya. Oke, kita mulai dari sinopsis filmnya terlebih dahulu. Jadi, film Virgo and the Sparklings ini menceritakan tentang Riani, seorang remaja yang tidak terlalu normal, berurusan dengan kehidupan remaja sehari-hari, mulai dari percintaan, persaingan bersama sahabat dan teman bandnya yaitu Uzi dan Monica, sambil belajar mengendalikan kekuatan api dan sinestesianya. Di tengah krisisnya sebagai remaja, ternyata ada bahaya nih yang sangat besar bagi manusia. Lalu kira-kira bisa nggak sih Riani, seorang remaja yang memiliki kekuatan super, yaitu mengeluarkan api dari tangannya, menyelamatkan dunia, juga tanggung jawabnya sebagai anak muda? Itu bisa kalian temukan di filmnya nanti. Oke, kita mulai dulu dari ceritanya. Film Virgo and the Sparklings menyajikan cerita yang berbeda dari dua pendahulunya. Tema yang diangkat ini tergolong ringan, di mana konflik yang berputar di sekeliling Riani sebagai seorang remaja adalah sesuatu yang banyak dirasakan remaja di Indonesia. Mulai dari mencari teman atau geng, pembulian, adaptasi dengan lingkungan baru, percintaan, mencari hobi, mencari jati diri, serta proses pendewasaan. Dan juga ada disusupi konflik keluarga. Secara luas, banyak juga film remaja di Indonesia yang membahas perkara hal ini. Tapi sebagai film superhero, tentunya ini memberikan warna baru jika dibanding dengan film Gundala dan Sri Asih yang konfliknya menyangkut tentang politik kepentingan. Nilai gue untuk cerita yang dihadirkan ini adalah 4 dari 5. Lalu berikutnya ada plot atau alur. Plot atau alur yang dihadirkan dalam film ini terbilang lebih rapih dibandingkan dua film pendahulunya, yaitu Gundala dan Sri Asih. Meskipun sayangnya masih ada beberapa scene yang terasa patah di antara perpindahan satu scene ke scene yang lain. Lalu juga twist yang dihadirkan pun tidak terlalu memberikan dampak wow, tapi cukup untuk sebuah film superhero remaja. Terus juga sekali lagi, klimaks yang dihadirkan pada film ini masih kurang terasa, PR yang masih harus dibenahi di setiap film-film DCU berikutnya. Tapi sisi baiknya adalah permainan emosi dari cerita yang dihadirkan, serta tempo filmnya dimainkan dengan rapih antara tempo cepat dan lambatnya. Tidak terasa film yang begitu menikmati ini itu hanya 1 jam 45 menit. Bahkan, gue saat pertengahan sampai akhir film itu gue lupa kalau ini tuh film superhero dari DCU gitu, film Virgo and the Sparklings. Gara-gara gue bisa masuk ke dalam ceritanya kayak gitu. Apalagi emosinya ketika Riani sebagai seorang remaja juga dituntut memiliki tanggung jawab sebagai seorang pahlawan, memiliki konflik-konflik personal dalam hidupnya, entah dia dengan sahabatnya, dia dengan gebetannya yaitu Leo, atau dia dengan kedua orang tuanya. Nilai gue untuk plot atau alur ini adalah 3 dari 5. Untuk penokohan, kembali lagi BC menghadirkan banyak tokoh di filmnya sama seperti di film Gundala maupun Sri Asih. Tapi jika dibandingkan dengan kedua film tersebut, film Virgo and the Sparklings tidak begitu banyak karakter yang awang-awang. Maksudnya awang-awang di sini adalah hampir semua karakter di film ini memiliki peran penting, terus juga bukan memiliki peran penting ya, perannya dijelaskan, tersampaikan kepada penonton, mulai dari Riani sebagai karakter utama, lalu ada Monica, Uzi sama Sasmi sebagai tokoh pendukung, sebagai teman-temannya si Riani dan juga anggota bandnya. Lalu juga ada ikatan Riani dengan kedua orang tuanya yang menurut pendapatku pribadi mungkin masih bisa ditambahkan lagi gitu beberapa scene atau cerita antara Riani dan kedua orang tuanya supaya makin dapat gitu. Lalu juga ada pendalaman tokoh dari si Leo sebagai love interest dari Riani. Ada beberapa scene yang memperkuat hal-hal tersebut. Terus juga ada Carmine yang sebagai love rivalnya dari Riani. Dari pendapat gue pribadi sendiri, gue paling suka itu actingnya Uzi sama Monica. Itu awal-awal cerita sebenarnya Monica tuh gue agak kurang suka karena kayak dipaksakan. Tapi pas lagi udah bener-bener deket sama Riani, gue suka banget sama Uzi sama Monicanya. Mereka punya tokoh yang bener-bener unik dan juga berbeda dari karakter lain gitu. Untuk penokohan di film Virgo and the Sparkling, gue kasih nilai 4 dari 5. Lalu yang terakhir ada audio. Nilai plus dari film ini yang banyak dibincangkan orang-orang adalah musiknya. Musik yang dihadirkan menurut gue itu pastinya berbeda dari film-film superhero lainnya.
Karena kan memang Virgo and the Sparklings ini di webtoonnya pun identik dengan band. Jadi musik yang dihadirkan pun itu bener-bener kayak musik yang biasa dimainkan oleh band-band pada umumnya gitu. Jadi bisa dinikmati meskipun sedang tidak menonton filmnya. Tapi kalau kita nonton filmnya mungkin kita berasa lebih dapat aja kali kayak gitu. Terus juga ada efek-efek musiknya itu yang dihadirkan mulai dari efek suara dari suara apinya Riani, lalu efek suara dari ketika apinya Riani mengenai benda sesuatu itu benar-benar terasa khas, nempel di otak juga efek suaranya. Namun untuk efek asapnya, suara asap atau ketika penjahatnya muncul itu masih kurang stand out aja gitu, masih cenderung biasa aja. Tapi nggak apa-apa. Untuk audionya gue kasih 3/5, tapi sebenarnya mau gue kasih 4/5 gara-gara ada musiknya kayak gitu sih. Yang terakhir ada visualnya. Visual yang tampilkan sebenarnya nggak banyak sih, yang gue lihat dari filmnya tuh nggak banyak color grading yang kayak di film-film papan atas lah gitu ya. Ini color gradingnya yang biasa, bener-bener yang warna apa adanya gitu, nggak ditambahin warna-warna tertentu. Terus juga untuk efek api Riani gue justru lebih suka ketika dia warnanya merah ke oranye gitu, dibandingkan ketika api Riani warnanya jadi biru ungu tuh gue ngelihatnya jauh malah kayak asap di band-band gitu malah ngelihatnya, bukan api. Terus juga efek asapnya itu mungkin bisa lebih diperhalus sedikit lagi. Di beberapa scene gue lihat itu masih kurang bagusan efek asap yang dihadirin di film Sri Asih sih menurut gue kayak gitu. Terus juga untuk efek ketika api Riani masuk ke dalam suatu tempat lalu juga ada efek ketika api Riani itu mengenai sesuatu yang entah benda entah orang, itu juga bagus. Bener-bener kayak kebakarnya itu kayak orang tuh kebakar tapi nggak terluka. Lalu juga warna suaranya itu menurut gue masih bisa diganti kali ya, sesuatu yang lebih stand out aja gitu, atau yang lebih enak bukan enak dipandang gitu. Itu efek kemampuan Riani bisa melihat suara tuh bagus, efeknya indah gitu kan, kayak api-api kecil, kayak kunang-kunang lah ya. Tapi kurang khas, kurang unik. Mungkin bisa diganti lagi, entah bentuknya jadi sekeliling atau mungkin jadi bentuk gema dan sebagainya gitu. Masih bisa ditingkatkan lagi lah untuk efek dari kemampuan Riani bisa melihat warna suara. Terus juga gue harap nih untuk kemampuan satu ini tuh bakal dipakai lagi di film-film berikutnya, benar-benar dimanfaatkan, gak cuman dikenalin doang di film ini gitu. Oke, sekian review film Virgo and the Sparklings dari gue. Kurang lebihnya mohon maaf. Misalnya lo udah punya pendapat sendiri soal film ini, bisa kalian tulis di kolom komentar. Kita diskusi bareng-bareng aja, diskusi sehat kayak gitu. Oke, buat kalian yang belum nonton film ini, buruan nonton di bioskop. Buat kalian yang udah nonton lagi bareng teman-teman kalian. Gue Jagat undur diri, sampai ketemu di video berikutnya. Dadah.